Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Noviar Haikal Prasetya dengan NIM 2211102432047. Kali ini saya berperan sebagai mediator pada kesempatan pada hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlazadi dengan NIM 2211102432046. Saya di sini sebagai kuasa hukum. Saya Dinanta Aulinovisa dengan NIM 2211102432192. Saya sebagai klien dan kami dari pihak Pemohon. Halo, perkenalkan saya Dira Maharani dengan NIM 2211102432131. Saya Nofwat Molati dengan NIM 221102432168. Saya selaku kuasa hukum Dan saya sebagai klien kami dari pihak termohon. Dan kami akan mensimulasikan praktek mediasi untuk mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pihak dari pemohon dan termohon, dari TikTok LTD dan TikTok dari saudara Adinda Maharani. Sebelum kita memulai pertemuan pramediasi kita pada hari ini, sebelumnya saya ingin memastikan kembali kepada para pihak. Sebelumnya pada tanggal 1 Desember pihak TikTok LTD mendatangi pihak PMN Pusat Mediasi Nasional ingin melakukan pendaftaran mediasi, yang dimana terkait dengan hak kekayaan intelektual dengan saudara pihak termohon, yakni saudara Adinda Maharani sebagai selaku CEO dari TikTok. Sebelumnya ini adalah lampiran pendaftaran mediasi dari para pihak. Mungkin saya ingin memastikan kembali terkait dengan para pihak yang akan hadir pada saat mediasi nantinya, yakni ada Dinanta Aulinovisa sebagai Direktur Ekspansi Bisnis, betul, dan Adinda Maharani sebagai Direktur atau Owner dari TikTok, yang dimana kedua para pihak ini nantinya akan diwakili juga oleh masing-masing kuasa hukumnya dengan menampilkan surat kuasa nantinya. Baik, sebelum kita melanjutkan pramediasi kita pada hari ini, izinkan saya memberikan lembaran untuk sebagai daftar hadir bagi para pihak. Mungkin bisa diisi nama, jabatan, dan bisa menandatanganinya. Para pihak pada saat mendatangi pihak mediasi nasional pada saat pendaftaran mediasi, nah di situ para pihak ditunjukkan 3 nama mediator untuk para pihak pilih, dan para pihak sepakat untuk memilih saya sebagai selaku mediator untuk menengahi jalannya mediasi kedua belah pihak. Sebelum itu saya ingin mohon izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Noviar Haikal Prasetya, mediator bersertifikat dengan sertifikat yang telah dilampirkan oleh pihak Pusat Mediasi Nasional. Saya ditunjuk oleh Pusat Mediasi Nasional untuk memfasilitasi mediasi dalam kasus sengketa merek TikTok antara TikTok LTD dan TikTok milik Ibu Adinda Maharani. Sekarang saya ingin mempersilahkan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin bisa dimulai dari pihak pemohon selaku pihak TikTok LTD, memperkenalkan dirinya, dimulai dari Ibu Dinanta dengan kuasa hukumnya. Baik, terima kasih Bapak Haikal selaku mediator kami atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinanta Aulinovisa. Saya mewakili TikTok LTD, sebagaimana peran saya adalah Direktur Ekspansi Bisnis. Di sebelah saya adalah kuasa hukum saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Haikal yang dimana sudah menjadi mediator kami pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadlazadi sebagai legal konsultan daripada Ibu Dinanta Aulinovisa. Saya sudah diberikan kewenangan
penuh untuk bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam mediasi ini. Dan di sini juga saya sudah membawa surat kuasa khusus yang sudah terlampir di sini, Pak. Silakan dibaca. Dan itu yang membuktikan bahwasannya saya sudah diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan atau mendampingi Ibu Dinanta ini dalam penyelesaian persoalan atau permasalahan ini. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Dina Maharani, pemilik merek TikTok, yang dalam hari ini saya ditemani oleh kuasa hukum saya. Nama saya Nova Fatmawati, saya dari konsultan yang mendampingi Ibu Adinda Maharani selaku pemilik merek TikTok. Yang mana saya hadir kali ini berdasarkan surat kuasa yang terlampir dalam berkas ini. Mungkin Bapak bisa terima terlebih dahulu. Yang mana dalam surat kuasa itu saya memiliki kewenangan penuh untuk mendampingi Ibu Adinda Maharani dalam pramediasi kali ini. Baik, terima kasih kepada para pihak dari pemohon maupun termohon sudah memperkenalkan dirinya, yang dimana para pihak itu pada saat pendaftaran dan terpilihnya saya sebagai mediator itu saya sudah mengundang untuk para pihak untuk bisa hadir pada agenda pramediasi pada hari ini. Baik, pertemuan pramediasi ini bertujuan untuk salah satunya ada membahas terkait dengan menyepakati agenda mediasi. Yang kedua, kita menyepakati bagaimana kita bisa merumuskan tata tertib atau aturan main, code of conduct mediasi kita. Dan yang terakhir adalah kita menyepakati jadwal dan tepat pelaksanaan mediasi formal ini. Bagaimana rundownnya, gimana kita akan melaksanakan mediasinya, itu akan kita bahas pada hari ini kepada semua para pihak. Baik, pertama di sini saya ingin menegaskan untuk perwakilan resmi yang akan hadir dalam mediasi nanti. Di sini ada Ibu Dinanta Aulinovisa sebagai Direktur Ekspansi Bisnis dari TikTok Ltd yang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Fadlazadi dan Ibu Adinda Maharani sebagai direktur atau owner dari pihak TikTok yang diwakili oleh Ibu Novi Fatmawati sebagai kuasa hukum atau legal konsultannya. Pada para pihak, di sini saya akan membacakan terkait dengan tata tertib atau aturan main mediasi kita. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban bagi para pihak, yang dimana isinya itu ada para pihak berhak menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka secara bebas. Yang kedua, para pihak wajib menghormati satu sama lain dan tidak melakukan interupsi saat pihak lain berbicara dengan mematuhi prinsip asas audi ad ateram factum, yang dimana para pihak harus mendengarkan para pihak lainnya. Yang ketiga, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan itikat baik. Yang keempat, para pihak berhak melakukan kaukus, pertemuan terpisah dengan mediator, dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh proses mediasi ini. Yang kedua, hak dan kewajiban mediator, yang dimana ini adalah hak kewajiban saya, yakni ada mediator berhak memimpin jalannya mediasi dan mengatur bagaimana tata cara diskusi. Yang kedua, mediator berhak melakukan kaukus dengan masing-masing pihak. Yang ketiga, mediator wajib bersikap netral dan imparsial kepada para pihak. Dan yang terakhir, mediator tidak akan memberikan keputusan dan hanya akan memfasilitasi jalannya mediasi ini, serta menjaga kerahasiaan informasi yang ada pada saat kita mediasi. Lalu ada peraturan yang berlaku di sini. Yang pertama, para seluruh pihak maupun saya maupun para pihak, yaitu handphone harus dimatikan atau silent mode selama sesi mediasi. Yang kedua, dilarang merekam audio atau video tanpa persetujuan semua pihak. Yang ketiga, berbicara secara bergantian, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Yang kelima, fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, jika perlu istirahat, semisal ke toilet atau ingin berkonsultasi internal, bisa langsung disampaikan kepada mediator. Nah, untuk lama mediasi
mediasi sendiri akan berlangsung selama maksimal 30 hari sejak pertemuan pertama. Yang kedua, jika dalam 30 hari belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, mediasi dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Untuk tempat pelaksanaan mediasi nanti, dikarenakan saya adalah mediator independen yang kalian panggil, di sini saya juga memberikan kebebasan kepada kalian ingin di pusat mediasi nasional ataukah kalian nanti ingin melaksanakan mediasi ini dengan tempat yang sudah kalian sepakati antara kedua belah pihak. Itu bagaimana nantinya nanti akan kita bahas. Nah, terus ada pembiayaan. Untuk biaya mediasi sendiri sudah dijelaskan oleh staf pusat mediasi nasional. Nah, dan telah disepakati juga saya dengar antara kedua belah pihak untuk ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan proporsi 50-50 atau 50-50, dan masing-masing pihak menanggung biaya kuasa hukum dan tim mereka sendiri. Yang terakhir, upaya lain jika kesepakatan tidak tercapai, jika mediasi ini gagal, para pihak bebas menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku, semisal gugatan ke pengadilan, niaga atau arbitrase. Dikarenakan tata tertib sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sekarang kita akan membahas terkait dengan agenda mediasi. Berdasarkan dokumen yang sudah saya terima dari kedua belah pihak, saya telah menyusun draft agenda dan ini akan kita bahas bersama terkait dengan draft agenda mediasi. Pada agenda pertama yaitu ada pembukaan dan prosedur mediasi, yang dimana agenda ini adanya verifikasi kehadiran dan kewenangan para pihak, dan jalannya mediasi ini juga berdasarkan dasar hukum mediasi, peraturan yaitu Perma RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, sebagaimana yang telah diubah dengan Perma nomor 3 tahun 2022. Dan penjelasan prinsip-prinsip mediasi itu adalah secara sukarela, kerahasiaan, netralitas oleh kedua belah pihak, dan adanya itikat baik. Selanjutnya yaitu penjelasan metode mediasi yang akan digunakan dan bagaimana konfirmasi kesediaan bermediasi dengan itikat baik. Yang kedua itu yaitu ada pemaparan posisi para pihak. Nah, di pemaparan posisi para pihak ini bagaimana kedua belah pihak itu memaparkan kasus posisinya mereka itu bagaimana. Yang ketiga itu ada agenda identifikasi isu dan kepentingan. Nah, setelah kalian memaparkan kasus posisi kalian, di sini saya sebagai mediator merangkum isu-isu kunci, isu-isu faktual, isu-isu hukum atau isu-isu kepentingan dari kedua belah pihak. Lalu yang keempat yaitu ada agenda kaukus atau pertemuan terpisah, yang dimana nanti kaukus ini mungkin jika kedua belah pihak belum ngerti nanti bisa ditanyakan aja bagaimana metode kaukus ini. Agenda kelima yakni agenda negosiasi bersama, yang dimana harapannya dengan diskusi bersama ini kita bisa menemukan solusi win-win solutionnya. Agenda keenam yaitu ada perumusan kesepakatan. Jika negosiasi bersama itu berjalan lancar dan telah ditemukannya kesepakatan oleh kedua belah pihak, di sini saya akan membuat drafting akta kesepakatan mediasi untuk kedua belah pihak nanti sepakati. Lalu ada pembacaan dan penandatanganan. Nah, setelah drafting tadi telah selesai, nantinya kita akan melakukan pembacaan kesepakatan lengkap, lalu nanti akan dikonfirmasi langsung oleh kedua belah pihak, maupun termohon, maupun pemohon, maupun termohon, untuk persetujuan finalnya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah agenda penutup. Nah, di penutup ini saya selaku mediator itu akan melakukan penyerahan salinan kesepakatan kepada kedua belah pihak. Dari sini apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan agenda yang telah saya sampaikan? Apakah bisa kita sepakati terkait dengan perumusan agenda ini kepada kedua belah pihak? Mungkin saya akan kembalikan lagi kepada kedua belah pihak ini. Baik, pada para pihak, dikarenakan pembahasan terkait dengan agenda telah disepakati, dan kita akan lanjut kepada pembahasan jadwal dan waktu pelaksanaan.
Baik, di sini saya akan membahas jadwal dan waktu pelaksanaan mediasi kita. Saya mengusulkan untuk waktu mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 waktu 10 jam 10 pagi sampai selesai. Estimasi waktu sekitar 5 sampai 8 jam. Tapi bisa lebih lama jika diperlukan. Untuk tempat, apakah dari kedua belah pihak ada usulan atau rekomendasi tempat atau bagaimana? Mungkin saya persilahkan dulu atau saya serahkan kepada kedua belah pihak apakah ada usulan. Kalau dari saya, selaku pihak TikTok LTD menyarankan untuk mediasi kita dilaksanakan di Sky Hotel Kemayoran pada pukul 10 pagi mungkin, kalau tidak ada yang keberatan, dan di tanggal 16 Desember 2025. Apabila Bapak dan Ibu sepakat, maka saya bisa reservasi untuk pertemuan kita. Baik, Ibu, kami dari pihak kami tidak keberatan di tanggal segitu dan kami sepakat. Baik, terima kasih pada para pihak. Berarti saya ingin mengonfirmasi kembali untuk waktu justru kita sepakati Senin tanggal 16 Desember 2025 pukul 10 pagi sampai pada waktunya nanti ya. Lalu untuk lokasi sendiri itu di Sky Hotel Kemayoran ya. Dan nantinya akan direservasi langsung oleh kedua belah pihak. Oh, dari pihak TikTok LTD ya. Oke, baik. Dan ini nanti terkait dengan mekanisme pembayaran lokasi atau ruangan sudah disepakati bahwasanya 50-50 ya dari kedua belah pihak. Kepada saudara-saudaraku sekalian, dengan ini saya nyatakan pertemuan mediasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasi aktif dan sikap kooperatif dari kedua belah pihak. Saya sangat menghargai keterbukaan dan profesionalisme yang Anda tunjukkan pada hari ini. Saya tutup pertemuan pramediasi pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang untuk kedua belah pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada masing-masing pihak. Pada tanggal 16 Desember 2025 adalah hari untuk kita membahas terkait dengan mediasi. Terkait dengan agenda-agenda, tata tertib, dan lain-lainnya saya rasa sudah clear pada saat pramediasi kemarin. Dan telah disepakati juga terkait dengan hal-hal yang apa saja yang akan kita bahas pada mediasi kita pada hari ini dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan saya ingin langsung saja agar tidak memakan waktu kedua belah pihak, saya ingin memberikan formulir daftar hadir untuk diverifikasi ulang kepada kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak sepakat untuk bisa kita lanjutkan, maka saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak termohon TikTok LTD untuk memaparkan posisi mereka terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Mediator yang terhormat. Izinkan kami sebelumnya untuk menjelaskan latar belakang apa sih TikTok LTD itu sendiri. Jadi TikTok LTD adalah perusahaan teknologi global yang berkantor berpusat di Singapura sebenarnya. Jadi kami di sini tujuannya seperti yang sudah kami jelaskan, kami telah mendaftar berbagai merek TikTok itu udah ada di kelas 9, kelas 35, kelas 38, dan yang sekarang kami ingin mendaftarkan merek kami di kelas 25, yaitu untuk pakaian dan fashion. Untuk lebih jelasnya mungkin saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik, sebelumnya Bapak Mediator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh klien saya tadi, saya akan memaparkan terlebih dahulu kronologi permasalahannya. Pada tahun 2022, sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis global, TikTok LTD memutuskan untuk meluncurkan lini produk TikTok, merchandise, dan fashion di berbagai negara,
termasuk di Indonesia. Pada tanggal 26 Desember 2022, kami mengajukan permohonan pendaftaran merek TikTok di Indonesia untuk kelas 25 dengan nomor permohonan terlampir ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Namun, pada tanggal 14 Juli 2023, DJKI mengeluarkan usulan penolakan dengan alasan terdapat persamaan pada prakteknya dengan merek terdaftar lebih dahulu, yaitu merek TikTok, dengan nomor sertifikat yang terlampir atas nama Fenviana Saputra, terdaftar sejak 19 Februari 2009 untuk kelas yang sama. Penolakan ini berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenisnya. Baik, sebelumnya Bapak Mediator yang terhormat, berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan terlebih dahulu, setelah menerima penolakan tersebut, kami melakukan due diligence terhadap merek TikTok milik termohon. Kami menemukan beberapa hal dalam investigasi tersebut. Yang pertama, merek TikTok termohon terdaftar sejak 2009, jauh sebelum kami mengajukan permohonan. Yang kedua, kami menghormati prinsip first to file yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, namun kami juga menemukan indikasi bahwa merek tersebut mungkin tidak digunakan secara aktif dalam perdagangan. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek Dagang, disebutkan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, kami secara hukum berhak mengajukan gugatan penghapusan merek jika dapat membuktikan non-use selama 5 tahun berturut-turut. Namun, Bapak Mediator, kami adalah perusahaan yang menghargai prinsip win-win solution. Kami tidak ingin terlibat dalam litigasi yang panjang, mahal, dan menguras energi kedua belah pihak. Menciptakan bad publicity di Indonesia, di mana kami sangat menghargai pasar lokal dan UMKM. Menunda ekspansi bisnis kami yang telah direncanakan dengan matang. Oleh karena itu, kami telah menginisiasi pendekatan negosiasi kepada termohon pada pertengahan 2023 melalui konsultan hukum kami, Tilex dan Gibbons International. Di sini kami menawarkan kompensasi finansial untuk pengalihan merek. Proses yang cepat dan profesional. Namun, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang dianggap fair oleh kedua belah pihak. Bapak Mediator yang terhormat, izinkan kami menyampaikan kepentingan utama kami dalam mediasi ini. Yang pertama, ada kepastian hukum untuk ekspansi bisnis kami. Yang kedua, menghindari kebingungan konsumen atau consumer confusion terhadap bisnis yang kami usahakan di Indonesia ini. Yang ketiga, konsistensi brand global yang dimana kami ingin menjaga merek ini bukan hanya di kancah Indonesia namun juga di seluruh dunia. Yang keempat, penyelesaian yang cepat dan fair. Bapak Mediator, posisi kami sangat jelas. Kami menghargai hak termohon sebagai pemilik merek terdaftar lebih dulu. Kami tidak akan melaksanakan kehendak melalui jalur hukum jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kami bersedia membayar kompensasi yang reasonable untuk pengalihan merek. Kami terbuka untuk skema kreatif yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, termasuk kemungkinan lisensi, royalti, atau partnership jangka panjang. Kami datang ke mediasi ini dengan niat tulus untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Mediator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon dari TikTok Ltd sudah memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana kasus posisi yang dialami oleh TikTok Ltd itu sendiri, dan ini sangat membantu sekali bagi saya selaku mediator dalam mengambil kesimpulan nantinya. Dan mungkin langsung saja selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian pemaparan kasus posisi dari pihak termohon, yakni dari pihak TikTok yang dimiliki oleh Ibu Adinda Maharani selaku owner dari merek TikTok itu sendiri. Mungkin langsung saja, waktu sudah tepat, saya persilahkan kepada Ibu Adinda Maharani dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan kasus posisinya.
Baik Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak selaku mediator yang telah memfasilitasi mediasi ini. Dan yang saya hormati juga pihak TikTok LTD yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mengawali sesi mediasi ini, mungkin kepada Pak Mediator, izinkan untuk klien saya menyampaikan latar belakang dari merek TikTok, yang mana beliau ini merupakan pemilik merek TikTok sendiri dan pewaris, juga owner dari pemilik merek TikTok ini sendiri. Baik, terima kasih kuasa hukum. Sebelum perkenalkan kembali, saya Dina Maharani yang merupakan pewaris bisnis keluarga yang telah dibangun sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang oleh almarhum ayah saya. Nah, bisnis keluarga ini sebetulnya bergerak di bidang produksi dan distribusi pakaian dengan merek TikTok. Ini bukan sekedar bisnis komersial sebetulnya Pak Mediator, tetapi ini adalah warisan keluarga yang hasil keringat dan pengorbanannya itu selama lebih dari 20 tahun. Kemudian itu bermula dari tahun 2001 sampai dengan sekarang, yang dimana ayah ibu saya itu memulai usaha garment dengan memproduksi pakaian untuk bayi, anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, merek TikTok itu dipilih karena memiliki konotasi positif, mudah diingat juga, kemudian cocok untuk produk fashion yang dinamis. Kemudian produksi itu melalui CV Indomas Triputra Garment, dan distribusi itu dimulai dari pasar lokal di Jawa Tengah, kemudian berkembang di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian di tahun 2007 itu bisnisnya berjalan dengan stabil kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 2007 itu saya mengajukan permohonan pendaftaran merek di DJKI dengan nama merek TikTok di untuk kelas 25 yang di bagian pakaian. Kemudian di tahun 2009 itu tepatnya di tanggal 19 Februari tahun 2009 DJKI itu menerbitkan sertifikat merek IDM 00193193975. Nah, itu atas nama saya sendiri ya, Dina Maharani. Kemudian itu sertifikatnya juga berlaku hingga 20 Agustus tahun 2027. Kemudian itu merupakan bukti hukum yang sah bahwa saya adalah pemilik legal merek TikTok di kelas 25. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan 2024 itu bisnis terus berjalan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, itu juga produk diperdagangkan melalui jaringan toko rekanan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian itu juga ada di platform online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Nah, juga penjualan langsung itu dari konsumen setia atau pedagang-pedagang yang kami anggap jadi penjual langsung gitu. Kemudian juga mungkin itu saja Bapak Mediator dan kuasa hukum saya yang saya bisa terangkan secara kronologisnya. Saya serahkan kembali ke kuasa hukum. Mungkin terhadap Bapak Mediator terhadap pemaparan pemohon tadi, saya juga klien saya merasa bahwa mereka menyinggung kemungkinan gugatan penghapusan merek dengan dalil tidak digunakan berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Merek. Nah, kami ingin membantah tuduhan ini dengan tegas dan didukung bukti-bukti konkret. Yang pertama, Bapak Mediator, kami memiliki bukti, yang mana bukti pertama itu bukti produksi yang berkelanjutan. Kami miliki itu faktor pembelian bahan baku dari supplier dari tahun 2017 sampai 2024. Nah, yang kedua adalah laporan produksi bulanan dari Siti Indomas Triputra Garment. Nah, selanjutnya ada foto-foto produk dengan label TikTok dari klien saya sendiri, Bapak. Nah, bukti kedua, Pak, yaitu distribusi dan penjualan. Kami memiliki resi pengiriman barang ke berbagai kota, faktur penjualan pada setiap toko-toko yang bekerja sama dengan kami. Nah, selanjutnya ada laporan pengeluaran barang per pelanggan, screenshot transaksi di platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Nah, bukti ketiga nih Bapak, yaitu bukti promosi dan marketing kami. Jadi yang pertama ada foto-foto booth di berbagai pameran produksi lokal. Nah, ini menjadi salah satu bukti juga Bapak. Yang kedua adalah akun media sosial yang bahkan sampai tahun sekarang masih berjalan dan aktif Bapak. Terus yang terakhir itu ada testimoni dari pelanggan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya produk kami ini masih digunakan pada saat ini Bapak. Nah, yang tidak kalah penting lagi Bapak, yaitu bukti legalitas usaha Bapak, yang mana kami sudah memiliki nomor induk usaha, sertifikat SNI dan NPWP Bapak.
Jadi Bapak Mediator dengan bukti-bukti ini, tuduhan non-as adalah tuduhan yang tidak mendasar Bapak. Kami telah menggunakan merek TikTok secara nyata, aktif, dan berkelanjutan dalam perdagangan sejak tahun 2001, jauh sebelum kami bahkan mendaftarkannya secara resmi di tahun 2007 Bapak. Mungkin jadi Bapak, posisi hukum kami sendiri Bapak, yaitu kami ingin sampaikan bahwa kami sangat kuat, yang dimana kami memiliki prinsip yang pertama, price to file, pendaftaran pertama berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Bapak, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dan pasal 20, pemilik merek yang tercatat dalam daftar umum merek dianggap sebagai pemilik merek kecuali jika terbukti sebaliknya. Nah, faktanya Bapak, kami mendaftar pada tanggal 20 Agustus 2007. Nah, selanjutnya TikTok Ltd mendaftarkan pada tanggal 26 Desember 2002. Selisih ini sangat cukup jauh Bapak, yaitu sekitar 15 tahun 4 bulan Bapak. Nah, kami adalah pemilik sah yang terdaftar lebih dulu. Ini adalah presumpsi hukum yang mana ini sangat kuat Bapak. Terus kami juga memiliki perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya. Berdasarkan pasal 21 Bapak, 21 ayat 1 huruf A Undang-Undangnya Bapak, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya Bapak. Nah, DJKI telah dengan benar menolak permohonan TikTok Ltd sendiri karena maaf Bapak, mungkin karena merek TikTok ini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TikTok yang di kelas yang sama, itu kelas 25 Bapak. Ini adalah bukti tindakan DJKI yang sesuai hukum untuk melindungi kepemilikan merek yang terdaftar lebih dahulu, yaitu klien saya sendiri Bapak. Terus yang ketiga adalah jika pemohon nekat mengajukan gugatan penghapusan merek dengan dalil non-as, gugatan tersebut Bapak, kami rasa pasti akan gagal karena kami memiliki bukti penggunaan nyata yang berlimpah. Nah, selanjutnya pasal 74 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek menyatakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila merek digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Nah, selanjutnya kami telah dan masih menggunakan merek secara aktif sampai saat ini Bapak. Nah, kami juga memiliki kepentingan Bapak, itu ingin menyampaikan kepentingan dalam mediasi ini Bapak. Yang pertama Bapak, pengakuan atas hak yang sah. Kami adalah pemilik legal merek TikTok sendiri. Kami ingin mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak kami, bukan diperlakukan seolah-olah kami yang salah. Nah, yang kedua Bapak, mungkin Bapak bisa pahami perlindungan warisan keluarga. Klien saya merupakan tuans Bapak. Jadi tidak heran merek TikTok adalah warisan dari ayah beliau dan beliau menjaganya Bapak. Nah, ini bukan sekedar aset bisnis, tapi ini memiliki nilai emosional yang sangat dalam karena ikatan keluarga Bapak. Nah, yang kedua, kompensasi yang adil. Nah, jika kami harus melepas merek TikTok sendiri Bapak, kami berhak mendapatkan kompensasi yang mencerminkan nilai historis yaitu 20 tahun ke atas, brand equality yang telah dibangun, opportunity cost bagi TikTok, biaya litigasi, waktu tertunda, biaya rebranding global, dan biaya-biaya yang lainnya. Terus yang terakhir adalah goodwill di pasar lokal Bapak. Nah, keberlanjutan usaha ini sendiri Bapak, kami tidak ingin kehilangan sumber penghasilan. Jika mereka harus dialihkan ke pihak TikTok Ltd sendiri Bapak, kami butuh jaminan bahwa kami tetap bisa melanjutkan usaha, entah dengan lisensi atau skema lain Bapak, tapi tetap menguntungkan kami dan juga menguntungkan pihak TikTok Ltd. Nah, posisi kami dalam mediasi ini Bapak, kami datang bukan karena lemah secara hukum. Kami datang karena kami menghormati proses hukum yang damai dan efisien. Yang kedua, kami memahami bahwasannya Bapak, litigasi akan menguras waktu, biaya, dan energi kedua belah pihak. Yang ketiga Bapak, kami terbuka untuk solusi win-win, tetapi dengan syarat fair dan menghormati hak kami Bapak. Dan kami tidak akan menerima tawaran yang meremehkan nilai merek kami, karena merek ini sudah jauh kami bangun sejak lama. Mungkin itu saja Bapak.
Baik, setelah mendengarkan pemaparan yang sangat jelas dari kedua belah pihak, izinkan saya merangkum apa yang saya tangkap sebagai isu-isu kunci dalam sengketa ini. Kepentingan TikTok Ltd, yakni ada menginginkan kepastian hukum untuk ekspansi bisnis fashionnya di Indonesia. Terus kecepatan tidak ingin tertunda lagi terkait dengan permasalahan persengketaan merek ini tadi. Yang ketiga, konsistensi merek global ingin menggunakan nama TikTok yang sama di seluruh dunia. Yang keempat, menghindari litigasi yang panjang dan mahal. Yang kelima, reputasi tidak ingin dianggap menindas UMKM lokal. Dan untuk dari kepentingan Ibu Adinda Maharani sendiri tadi, yakni adanya pengakuan dan penghormatan atas hak yang sah. Jadi Ibu Adinda Maharani ini tetap ingin dari pihak TikTok Ltd ini mengakui nilai mereknya dia. Yang kedua, kompensasi yang adil dan mencerminkan nilai merek dan pengorbanan selama 20 tahun lebih. Lalu keberlanjutan usaha, tidak ingin kehilangan sumber penghasilan, dan adanya warisan keluarga dan nilai emosional merek. Dan selain itu, passive income jangka panjang idealnya bukan hanya lump sum. Setelah mendengar kepentingan masing-masing pihak secara mendalam, saya ingin mengusulkan sebuah solusi kreatif yang saya yakini dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Solusi ini saya sebut skema akuisisi merek dengan lisensi balik dan royalti berkelanjutan. Mari saya jelaskan konsepnya. Yang pertama, akuisisi merek. TikTok Ltd mengakuisisi kepemilikan penuh atas merek TikTok. Dengan akuisisi ini, TikTok Ltd menjadi pemilik legal merek dan dapat menggunakan untuk ekspansi bisnis fashion mereka di Indonesia. Kompensasi akuisisi dibayarkan secara lump sum sekaligus. Yang kedua, ada lisensi eksklusif kembali, license back. Sebagai bagian dari perjanjian, TikTok Ltd memberikan lisensi eksklusif kepada Adinda Maharani untuk menggunakan merek TikTok dalam skala usaha lokal atau UMKM. Yang ketiga, royalti berkelanjutan. Adinda Maharani selaku pemilik merek TikTok mendapatkan royalti 3-5% dari net revenue. Dan durasi royalti 15 tahun sejak penandatanganan perjanjian. Timbul pertanyaan, apa manfaat untuk TikTok Ltd? Yang pertama, mendapatkan kepemilikan legal dan kontrol penuh atas merek. Yang kedua, dapat segera meluncurkan produk fashion tanpa hambatan hukum. Yang ketiga, menghindari litigasi panjang dan mahal. Yang keempat, menghindari bad publicity agar tidak timbul omongan publik yang tidak-tidak. Lalu kepada TikTok Ltd, saya mempunyai pertanyaan, berapa kompensasi akuisisi yang dapat Anda tawarkan untuk skema ini, dan berapa persentase royalti yang reasonable menurut Anda? Baik, Bapak Mediator, kami menghargai solusi kreatif yang Bapak usulkan. Namun, kami perlu klarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, untuk kompensasi akuisisi, kami perlu memahami valuasi objektif merek TikTok, berapa omset tahunan usaha termohon, berapa market share produk TikTok di pasar lokal. Yang kedua, mengenai royalti. Kami perlu memastikan bahwa persentase royalti tidak memberatkan operasional bisnis kami. 3-5% dari net revenue adalah angka yang cukup signifikan dalam industri fashion. Yang ketiga, kami perlu memastikan bahwa lisensi yang diberikan kepada termohon tidak menimbulkan konflik merek atau kebingungan konsumen di pasar. Mungkin perlu ada segmentasi pasar yang jelas. Jika hal ini bisa diatur dengan jelas, kami terbuka untuk skema ini. Mungkin itu tanggapan dari kami, Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari pihak TikTok Ltd. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari pihak TikTok dari Ibu Adinda Maharani dengan legal konsultannya. Bapak Mediator, kami juga menghargai sebenarnya Bapak upaya Bapak untuk mencari solusi win-win. Mengenai evaluasi, omset tahunan usaha kami memang tidak sebesar perusahaan multinasional, tapi Bapak, nilai merek bukan hanya dihitung dari omset saat ini, melainkan juga dari pertama brand equity yang telah dibangun selama 20 tahun. Yang kedua, goodwill di pasar lokal. Yang ketiga, opportunity cost bagi TikTok Ltd jika tidak mendapatkan merek ini, Bapak. Nah, Bapak, di sini kami mengusulkan kompensasi Bapak akuisisi yaitu minimal 8 miliar. Mengingat
nilai strategis merek ini bagi TikTok Ltd. Mengenai royalti sendiri Bapak 3-5% adalah standar industri untuk lisensi merek. Kami bersedia menerima 4% dari net revenue dengan minimum royalti sebesar 200 juta per tahun. Nah, mengenai segmentasi pasar Bapak, kami setuju bahwa perlu adanya aturan jelas untuk menghindari konflik antara kedua belah pihak ini Bapak. Maka dari itu kami bersedia untuk fokus di produk lokal yang mana harganya terjangkau dan distribusinya melalui toko rekanan dan online marketplace. Nah, yang kedua tidak menggunakan istilah official atau by TikTok Ltd. Nah, yang ketiga menggunakan label yang jelas bahwa produk kami adalah desain by TikTok Ltd sendiri Bapak. Nah, apakah usulan kami ini Bapak dapat diterima? Baik, terima kasih atas respon yang konstruktif dari kedua belah pihak. Saya melihat ada area kesepakatan yang mulai terbentuk ini. Saya ingin membreakdown elemen-elemen yang masih perlu bisa kita sepakati. Yang pertama, kompensasi akuisisi. Di sini Ibu Adinda Maharani mengusulkan senilai 8 miliar rupiah dan TikTok Ltd belum memberikan counter offernya. Untuk Bapak atau Ibu dari TikTok Ltd, apakah angka 8 miliar dapat diterima atau Anda ingin mengusulkan angka lain dengan justifikasi yang jelas? Lalu yang kedua, royalti. Ibu Adinda Maharani mengusulkan 4% dari net revenue dengan minimum royalti senilai 200 juta per tahun. Lalu yang kedua, TikTok Ltd menyatakan kekhawatiran bahwa ini terlalu memberatkan. Mungkin kita bisa mencari middle ground-nya. Di sini saya ingin mencari jalan tengahnya dengan semisal ada royalti 3% dari net revenue tanpa minimum royalti, atau royalti 4% dari net revenue dengan minimum royalti yang lebih rendah, misalnya 100 juta per tahun. Mana yang lebih acceptable dari kedua belah pihak? Baik, saya menarik kata-kata saya yang di awal tadi, Pak Beniator, bahwasanya saya menawarkan kembali dengan royalti 3% dari net revenue tanpa minimum royalti, Pak Beniator. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari pemohon TikTok Ltd terkait dengan tawaran yang terbaru dari pihak termohon. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin berdasarkan jawaban dari Ibu Adinda, menurut kami termasuk keputusan yang berat apabila net revenue ini tidak memiliki royalti minimum. Jadi kami menawarkan harga cukup tinggi, tetap pada 3% net revenue, tetapi kami ingin menawarkan untuk minimum royaltinya yaitu 400 juta per tahun. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah mulai mengkerucut nih ya terkait dengan royalti. Di sini sudah menemukan benang merahnya nih untuk titik tengahnya. Tanggapan dari termohon saya ingin mendengarnya. Apakah setuju atau bagaimana? Oke, kalau minimum royaltinya 400 juta per tahun, kami mau net revenue itu naik 4%. Bagaimana? Izin Bapak Mediator, untuk tawaran dari Ibu Adinda menurut kami masih terlalu berat. Bagaimana kalau misalnya memang net revenue-nya 400 juta tapi minimum royaltinya 300 juta per tahun. Jadi kami turunkan 100 juta tapi Anda pihak Adinda Maharani tetap mendapatkan net revenue sebesar 4%. Bagaimana? Baik, Ibu Novisa, mungkin kami sepakat untuk tawaran yang terakhir tadi Ibu sampaikan ke kami, karena menurut kami dan kami pertimbangkan kita sama-sama menguntungkan. Baik, jika seperti itu keputusannya, kami dari pihak TikTok Ltd bisa menerimanya karena keputusan ini sudah diambil dengan mempertimbangkan win-win solution. Baik, di sini saya sudah melihat adanya timbulnya pilihan yang acceptable bagi kedua belah pihak. Ulas kembali terkait dengan
Dalam kedepannya, Ibu Adinda Maharani tidak bisa mengekspor produk keluar Indonesia tanpa izin TikTok Ltd. Yang kedua, Ibu Adinda Maharani tidak boleh menggunakan platform digital TikTok untuk hard selling produk. Yang ketiga, TikTok Ltd akan memberikan endorsement atau CEO branding untuk membantu visibility produk dari Ibu Adinda Maharani ini. Terkait dengan kelanjutannya, saya sudah bisa nih menyimpulkan dan mungkin sudah bisa timbul kesepakatan final dari kedua belah pihak, yang dimana yang pertama terkait dengan kompensasi akuisisi itu senilai 8 miliar. Lalu yang kedua 4% dari net revenue produk fashion TikTok Ltd di Indonesia dengan minimum royalti 300 juta per tahun. Ketiga, durasi royalti ini sendiri selama 15 tahun. Yang keempat, kait dengan lisensi eksklusif untuk Ibu Adinda Maharani durasi 10 tahun. 10 tahun teritori Indonesia, segmentasi pasar yang jelas. Lalu terkait dengan pelaporan, TikTok Ltd wajib melaporkan penjualan setiap kuartal kepada Ibu Adinda Maharani agar terciptanya transparansi dan tidak terjadinya permasalahan lagi di ke depan dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Baik, jika begitu keputusan yang sudah diambil secara bersama-sama, maka kami dari pihak pemohon telah menyetujui keputusan tersebut. Baik, kami dari pihak termohon sepakat. Baik, luar biasa ya dari perdebatan yang ada dari kedua belah pihak. Tapi saya di sini sudah melihat kita telah mencapai titik kesepakatan yang solid. Baik, yang dimana hasil kesepakatan mediasi ini adalah Ibu Adinda Maharani setuju dengan mengalihkan kepemilikan penuh atas merek TikTok kepada TikTok Ltd dengan kompensasi sebesar 8 miliar rupiah dibayarkan secara langsung. Yang kedua, lisensi eksklusif kembali. TikTok Ltd memberikan lisensi eksklusif kepada Ibu Adinda Maharani untuk menggunakan merek TikTok dalam teritori Indonesia untuk produk pakaian segmen lokal dan UMKM. Yang kedua, durasi lisensi yakni 15 tahun sejak tanggal penandatanganan. Dengan opsi perpanjangan 3 lisensi mencakup 1. Hak produksi dan penjualan produk pakaian dengan merek TikTok. 2. Distribusi melalui toko fisik, online, marketplace, dan TikTok Shop. 3. Segmentasi pasar produk harga menengah ke bawah. Yang ketiga, royalti berkelanjutan. Ibu Adinda Maharani berhak menerima royalti sebesar 4% dari net revenue produk fashion yang dijual oleh TikTok Ltd menggunakan merek TikTok di pasar Indonesia. Yang kedua, minimum royalti yang harus dibayarkan dari pihak TikTok Ltd kepada Ibu Adinda Maharani yakni 300 juta per tahun. Yang ketiga, durasi royalti yakni 15 tahun sejak peluncuran produk pertama TikTok Ltd. Pembayaran royalti dilakukan setiap kuartal maksimal 30 hari setelah akhir kuartal dengan disertai laporan penjualan yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, segmentasi dan pembatasan. Adinda Maharani tidak boleh mengekspor produk TikTok keluar Indonesia tanpa izin tertulis dari TikTok Ltd itu sendiri. Yang kedua, Adinda Maharani tidak boleh menggunakan istilah official TikTok merchandise atau klaim yang menyesatkan konsumen. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dan yang kedua, jika musyawarah gagal, sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Yang keenam, penutup. Kesepakatan ini mengikat secara hukum dan para pihak setuju untuk tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain terkait dengan merek TikTok ini. Yang kedua, kesepakatan ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing pihak memegang satu rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. Baik,
sampai pada saat ini apakah ada yang perlu direvisi atau ditambahkan terkait dengan surat kesepakatan yang akan kita buat nantinya. Jika tidak ada revisi, kita akan lanjut ke pembacaan dan penandatanganan kesepakatan. Dikarenakan tidak ada revisi dari masing-masing pihak, dengan ini saya nyatakan bahwasanya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi itu sendiri. Selamat kepada kedua belah pihak. Ini adalah contoh nyata bagaimana sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan cara yang elegan, efisien, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagai untuk bagian penutup, sebelum saya mengakhiri sesi mediasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa apresiasi dan catatan penutup. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak atas itikat baik, keterbukaan, dan profesionalisme yang telah Anda tunjukkan sepanjang proses mediasi ini. Tanpa sikap kooperatif dari Anda semua, kesepakatan ini tidak akan tercapai. Yang kedua, kesepakatan yang kita capai hari ini adalah bukti bahwasanya prinsip win-win solution itu nyata dan possible. Dan TikTok Ltd mendapatkan kepastian hukum dan hak penuh atas mereka untuk ekspansi bisnis mereka. Sedangkan Ibu Adinda Maharani mendapatkan kompensasi yang adil, tetap dapat menjalankan bisnis keluarga dan mendapat pasif income jangka panjang. Ini adalah hasil yang fair dan keberlanjutan bagi kedua belah pihak. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin kepada kedua belah pihak menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang telah kami buat sebagai bukti keabsahan dan mempunyai dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Itu saya ingin kedua belah pihak menandatanganinya dan saling berjabat tangan setelah itu. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi di kemudian hari, silakan hubungin saya sebagai mediator atau konsultan hukum masing-masing. Sekali lagi, selamat atas kesepakatan yang telah dicapai. Saya nyatakan sesi mediasi pada kali ini resmi ditutup. Terima kasih dan semoga kesempatan ini membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Dengan ini, saya selaku mediator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.